Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Aulia Oktarusana, nomor induk mahasiswa 203307052 dari Teknologi Informasi kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal untuk memenuhi UAS mata kuliah Cloud Computing. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian dari virtual mesin serta contoh jenis virtual mesin. Virtual mesin sendiri merupakan implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya komputer asli. Nah, di sini untuk contoh jenis virtual mesin, untuk yang pertama ada dua jenis. Yang pertama adalah proses virtual mesin, di mana proses virtual mesin ini memungkinkan satu operating system untuk dijalankan sebagai aplikasi utama pada device yang menjadi host. Contohnya di sini adalah Java Virtual Machine, di mana di sini untuk Java Virtual Machine memungkinkan sistem operasi apapun untuk menjalankan aplikasi Java seolah-olah aplikasi ini dari device yang digunakan. Untuk yang kedua, ada sistem virtual machine, di mana di sini untuk jenis virtual machine sudah sepenuhnya divirtualisasi dan dapat menggantikan kinerja komputer fisik. Platform ini mendukung keperluan sharing sumber daya dari komputer host ke beberapa virtual machine sendiri. Masing-masing virtual machine nantinya mampu menjalankan salinan operating system secara mandiri. Kemudian untuk nomor 2 adalah pengertian dan istilah Docker. Docker sendiri merupakan platform terbuka untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi. Docker ini memungkinkan kita untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur sehingga dapat mengirimkan aplikasi dengan cepat. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk perbedaan kontainer dengan virtual machine sendiri, di sini adalah terletak pada virtual machine. Jika kita menggunakan virtual machine, kita diharuskan untuk menginstal sebuah sistem yang pertama, yaitu disebut hypervisor, di mana terdapat operating system yaitu app dependency dan application. Nah, jika terdapat dua buah operating system itu, maka akan melakukan instalasi dari operating system. Nah, jika di container tidak memiliki operating system, di mana di sini jika akan menginstal aplikasi, maka akan menggunakan operating system dari induknya. Nah, container manager dapat mengisolir container app dependency walau menggunakan operating system yang sama. Tapi ketika ada perubahan pada bagian aplikasi, maka operating system tidak akan terganggu karena sudah terisolir tadi oleh container manager. Nah, jadi ketika menggunakan container itu menjadi lebih ringan karena tidak berulang kali menginstal operating system dan lebih cepat dalam pemrosesan karena tidak melakukan booting terlebih dahulu. Nah, saat ini implementasi kontainer yang paling populer sampai saat ini itu adalah Docker. Oke, untuk yang soal nomor 4, maksud dari perintah Docker, untuk yang pertama ada sudo usermod min ag docker $user. Nah, ini di sini berfungsi untuk perintah menambahkan user ke grup. Kemudian ada Docker version, berfungsi untuk melihat versi Dockernya. Kemudian yang berikutnya ada Docker search dalam kurung pnm docker. Nah, di sini berfungsi untuk mencari image Docker yang sudah ada. Kemudian ada Docker pal php t2.2 min fpm alpin. Nah, di sini untuk mendownload PHP dengan versi 7.2. Kemudian yang berikutnya ada Docker Image, di mana di sini berfungsi untuk melihat daftar image yang kita miliki. Untuk yang berikutnya ada Docker PS, di mana di sini berfungsi untuk melihat kontainer yang sedang berjalan atau aktif. Oke, berikutnya adalah ada perintah untuk mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke VirtualBox. Kita cek di sini di setting, kemudian di sistem, di prosesor. Nah, di sini untuk enable nested
VT sekian ini belum ke checklist ya. Kemudian kita masuk ke CMD. Masuk ke direktori program file. Kemudian setelah itu kita masuk ke Oracle. Sini kemudian kita ketikkan sintaks vbox manage modify VM, kemudian nama Proxmox, nested HW virtual on. Nah, sini kemudian kita cek di sini. Kita reload. Oke. Nah, sudah kecentang. Maka udah berhasil ya. Kemudian untuk soal nomor 6 adalah perintah untuk mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD. Kita masuk ke Proxmox. Proxmox login sebagai root, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk sintaks untuk mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD, kita ketikkan sintaks mud probe -r, kemudian kvm AMD. Untuk soal yang terakhir adalah mengubah hostname. Di sini bagaimana cara mengubah hostname dari proxmox.1pnmac.id menjadi proxmox2.pnmac.id. Kemudian setelah itu bagaimana cara mengubah hostname dari proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnmac.id. Kita ketikkan sintaks nano etc /hostname. Nah, di sini kita ganti. Di sini kan masih Proxmox ya. Nah, di sini kita ganti proxmox2.pnm.ac.id. Kemudian kita save. Kita sudah masuk ke proxmox2.pnm.ac.id. Sekian presentasi ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.